Oke, nama saya Apik Primadia. Saat ini saya sebagai CEO dan founder dari apikgroup.com. Apik Group itu terdiri dari Apik Management, Apik Laundry, Apik Academy, Apik Community, Resik Supermarket Laundry, dan sebagainya. Oke, siap. Background saya sebenarnya profesional, jadi saya lahir dari keluarga orang tua PNS dua-duanya, dan bisnis laundry, bisnis yang saya gelutin itu sebelumnya bukan bisnis laundry. Saya sendiri punya bisnis yang lain. Jadi pada waktu lulus STM Telkom Malang 2001 ya, saya langsung dipanggil Indosat untuk bekerja di kantor pusat Indosat yang ada di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Nah, saat itu juga Indosat sendiri lagi mengembangkan satu anak perusahaan, belum anak perusahaan, saat itu masih divisi internet di Indosat itu. Nah, pada waktu divisi internet itu ada, terus akhirnya lahirlah jadi anak perusahaan. Awalnya cuma divisi internet, akhirnya menjadi anak perusahaan yang dinamakan Indosat M2, Indosat Mega Media. Nah, akhirnya saya masuk di Indosat Mega Media ini, dan akhirnya menjelma menjadi internet service provider terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia saat itu. Nah, karena saya lulusan STM, Bapak Ibu yang menyarankan saya untuk kuliah. Jadi bukan saya yang kuliah, tapi Bapak Ibu yang menyarankan kuliah. Karena Bapak Ibu kayaknya punya kebanggaan ya, apalagi orang dari kampung halaman, dari desa, kayaknya bangga banget kalau anaknya bisa wisuda. Nah, akhirnya saya mikir gimana caranya masuk kuliah untuk kuliah malam. Sedangkan saya sudah kerja, sudah dapat penghasilan, itu kan seneng kan, udah dapat penghasilan ngapain sih kuliah lagi? Oh, ternyata ada beberapa hal yang memang ya kita nyenengin keinginan orang tua sih yang paling pertama. Tapi yang kedua ternyata saya banyak relasi setelah saya kuliah itu. Singkat cerita, dengan kuliah malam itulah saya dapat ide bisnis laundry. Karena saya masih bujang, kuliah malam, kerja pagi, kuliah malam. Jadi kalau ke kuliah, saya sudah nggak nyuci baju di rumah. Karena di daerah tempat kerja dan tempat ngekos saya saat itu di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan, nggak ada laundry kiloan. Ternyata di daerah kampus seperti di Depok, saya kuliahnya kan di Universitas Gunadarma Depok kan, kuliah malam, itu ada laundry kiloan banyak banget. Di daerah UI, Gunadarma, itu banyak banget laundry kiloan. Di mana saya nggak tahu laundry kiloan itu apa. Oh, ternyata ditimbang dan murah ternyata. Sedangkan di Kebagusan, apalagi Jakarta Selatan, nggak ada laundry kiloan. Ya udah, singkat cerita, malam-malam saya nyuci, keenakan. 3 hari sekali bawa cucian, masih single kan, cucian belum banyak ya, 3 hari sekali. Akhirnya teman-teman kos-kosan saya yang ikut kuliah malam, ikut nyuci. Satu mobil isinya cucian. Jadi datang ke kuliah itu malah kita fokusnya bawa cucian. Nah, nyuci laundry, ada laundry kiloan lah, laundry kiloan di Depok saat itu. Karena di Kebagusan nggak ada cucian, nggak ada laundry kan. Akhirnya kami bawa jauh-jauh tuh dari Kebagusan Jakarta Selatan ke Depok itu kan 15 km ya kalau nggak salah. Jadi kejauhan lah, seperti itu. Nah, dari situlah saya dapat ide untuk buka laundry. Wah, kayaknya kok jauh banget sih. Nanti kalau saya udah lulus kuliah, laundry kiloan di Jaksel atau di Kebagusan siapa dong? Akhirnya kepikiran, ya udahlah, kita hitung-hitung, teman saya aja satu kontrakan, kos-kosan sekitar 10-an anak nih yang datang ke laundry nih. Kalau ke Depok jauh-jauh biasanya nitip, ada yang nitip cucian aja karena dia nggak kuliah di Depok kan, cucian. Saya udah hitung berapa. Nah, setelah tahu teman-teman saya di Indosat juga masih ada yang single maupun yang sudah berkeluarga dan dia butuh laundry, kayaknya menarik nih jadi pelanggan saya nih. Terus akhirnya ikut beberapa pelatihan kewirausahaan gitu, saya akhirnya memberanikan diri untuk hitung-hitungan. Karena kalau kita backgroundnya bukan pebisnis, ya nggak tahu lah cara mulainya gimana. Apalagi kita sudah kerja ya, gimana sih mengatur waktunya, pagi kerja, setelah itu juga kita punya bisnis juga. Ya, saya hitung sesimpel dulu itu 100 pelanggan. Misalnya saya punya 100 pelanggan, dikali 7.000 atau 6.000 rupiah lah, anggap aja 7.000 deh, 7.000 kali 100 pelanggan. Lumayan nih 700.000 sehari nih. Kalau harganya 8.000 kali 100 pelanggan 800.000. 800.000 dikali 30 hari 24 juta ya, 24 juta. Lumayan nih 24 juta. Nah, dari situlah akhirnya kita buka laundry. Terus dengan pekerjaannya? Oke, jadi saya sambil kerja
sambil buka laundry. 2008 akhirnya saya memberanikan diri untuk buka usaha. Modalnya saya masih ingat, modal dari Bank Mandiri. Wah, langsung saya sebut merek apa ya? Bank Mandiri. Terima kasih Bank Mandiri. Dikasih dana 20 juta KTA dulu saat itu. Jadi saya pernah ikut kewirausahaan itu, salah satu seminar materinya, kalau pengen semangat bisnis, ngutanglah. Jadi ada tujuan jelas tuh untuk berbisnis. Nah, gini, bagaimana caranya biar kita bisa bayar cicilan, kredit dan sebagainya. Meskipun sekarang nggak kayak gitu ya konsepnya. Tapi saat itu saya coba memahami, ada mentor yang ngasih tahu, ya sudahlah saya semangatin. Dan puji Tuhannya ternyata berhasil. Maksudnya dengan apa yang ada, saya merasa modal saya terbatas. Kalau gagal ya malu juga. Udah gagal, bisnis nggak jalan, duitnya hilang, modalnya hilang, malu lagi sama teman-teman kantor, malu sama orang tua dan keluarga. Karena saat itu bapak saya pada waktu saya kasih tahu, ibu saya juga saya kasih tahu saya mau bisnis laundry, diketawain. Yang bener kamu bisnis laundry, kamu nyuci baju aja nggak pernah keberes kok nyucinya, saya kayak gitu dan sebagainya. Akhirnya kami membuka laundry dan kami mulai memilih orang untuk menjalankan bisnisnya. Jadi kami ada orang kepercayaan gitu yang untuk menjalankan bisnisnya saat itu. Jadi ngantor tetap jalan, bisnis juga tetap jalan. Tapi malam hari pulang kantor, saya kuliah, jam setengah 10 malam saya ke laundry karena mesin cucinya masih terbatas. Saya masih nyuci sendiri malam hari sampai jam 2 pagi, setiap hari gitu. Jadi pagi saya jam 7 ke kantor atau setengah 8 ke kantor, pulang jam 5 sore, setengah 6 atau jam 6 saya kuliah, pulang kuliah setengah 10, saya nyuci baju sampai jam 2. Setiap hari seperti itu. Kecuali Sabtu Minggu ya, kalau Sabtu Minggu dari pagi saya nyuci dan sebagainya. Karena mesin terbatas, orangnya juga masih terbatas. Jadi saya masih membantu di sana. Mesin rumahan gitu? Betul, mesinnya masih rumahan. Tahun 2008 waktu bangun Apik Laundry pertama kali, saya nggak kenal sama sekali dengan bisnis laundry. Maksudnya harus pakai mesin cucinya apa, mesin pengeringnya apa, setrika uap aja saya nggak tahu. Mesin pengering ternyata ada yang komersial saya nggak tahu, yang pakai gas saya nggak tahu. Ya pokoknya ada di toko elektronik, saya beli aja sudah. Karena saya ngeliat tuh ada peluang nih, saya coba. Kapan lagi kalau nggak saya coba, nggak pernah tahu nih bisnisnya jalan. Jadi dari modal 20 juta itu? Betul, modal 20 juta dari kredit. Saya negosiasi garasi rumahnya orang. Kebetulan di kantor kita ada garasinya rumahnya orang itu. Bekas bengkel las, kami tawar. Boleh nggak kami pakai buat apa mas? Buat laundry. Tapi kami bayarnya bulanan ya, boleh nggak? Karena ternyata kami terbatas kan, kita nggak kuat lah kalau untuk sewa tahunan. Kami nego saat itu sewa bulanan. Buat renov, buat beli mesin, instalasi dan sebagainya. Ya, di 2008, jadi di bulan kedua, kalau saya udah lupa lah. Di bulan kedua atau bulan ketiga, karena cucian sudah mulai banyak dan uangnya memang saya kumpulin terus kan. Dan ternyata bulan kedua atau bulan ketiga saya lupa, itu sudah bisa beli mesin lagi. Tanpa harus mengambil dari uang kantong gaji kantor. Nah itu udah saya puterin, jadi nambah mesin satu, belum pakai mesin besar. Di 2010 baru saya ikut pelatihan di perlengkapan laundry lah di Depok saat itu. Baru tahu ternyata ada mesin komersial. Dan harganya memang 2 kali lipat dari mesin rumahan. 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Apa fungsinya? Kok mahal banget sih mesin laundry? Saat itu masih 10 jutaan saat itu. Sekarang kan harganya udah 15 juta, 16 juta lah. Mesin dryer lah, mesin pengering seperti itu. Ya sudah kami jalanin, oh ternyata mesin pengering kayak gini lama ya. Dan dulu kan sempat dapat informasi simpang siur, kalau pakai gas, bau gas nanti bajunya misalnya gitu-gitu ya. Nyetrikanya saat itu karena saya nggak tahu setrika uap, saya masih pakai setrika listrik. Nah karena ikut pelatihan itulah, saya mulai tahu, oh pakai setrika gas, setrika uap, biar baju nggak mengkilap, sablon aman. Nah itu baru mendapat edukasi di 2010-an. Nah di 2008 hingga 2010 itulah proses panjang saya untuk melihat bisnis ini akan ke arah mana. Tapi memang grow-nya tiap bulan memang naik terus omsetnya. Kami lihat omsetnya naik, harga kami masih 6 ribuan saat itu tuh, laundry kami masih 6 ribu rupiah 2008. Sekarang sejak 2022 kami sudah 17.000 per kilogram Apik Laundry. Seperti itu. Jadi sekarang udah distandarisasi semua laundry yang ada. Pastinya seperti itu. Jadi pada waktu saya bangun laundry, konsep kami
saat itu pengen nambah cabang, ternyata pas waktu nambah cabang, ini yang sering jadi masalah. Jadi pada waktu menjadi pengusaha, kadang kan pengen dilihat orang langsung cabang 2, cabang 3. Tapi tim QC nggak siap, nggak tahu cara membranding, standarisasi nggak bener, akhirnya brandingnya buyar, bisnis kita bermasalah, pelanggan trust issue lah terjadi, pelanggan nggak percaya lagi dengan branding kita. Nah, saya menyarankan untuk teman-teman sih, kalau mau buka cabang atau memang mau nambah titik, ya siapin dulu internalnya. Kualitasnya juga harus stabil, harus oke, SOP-nya juga harus bagus, QC, quality control juga harus bagus. Itu harus dijalankan dengan baik. Itulah yang terjadi dulu pada waktu saya pengen banget dilihat sama teman-teman bahwa cabang saya banyak, ternyata saya gagal. Saya pernah gagal. Jadi pada waktu saya nambah cabang, ternyata QC A dan B, cabang A dan B itu beda. Akhirnya kami akan tutup, terus akhirnya kami bikin bisnis model baru namanya Drop Point. Jadi saya kerjasama dengan salon, dengan warnet untuk membangun Drop Point, terus kami bikin central workshop. Jadi ini cuma terima cucian, terus dikirimlah ke sini, dikirimlah ke central workshop. Karena kami bisa memantau, mengontrol QC kualitas kami karena ada central workshop. Kalau saya punya cabang sendiri-sendiri, ada mesinnya, itu QC-nya nggak kejaga. Mending ini terima aja, Drop Point, nggak ada mesinnya, terus dikirim ke sini. Bagi kami ini murah, karena kami nggak perlu ada mesin, nggak perlu sewa tempat, karena kerjasama dengan lokasi, dan sebagainya. Nah, dengan Drop Point ini berhasil, omset kami berkali lipat sampai nembus 3 digit saat itu. Akhirnya mengharuskan saya memilih 2 jalan. Tetap melanjutin menjadi pengusaha laundry dan pegawai di operasional, jadi Indosat tadi profesional, atau full di bisnis. 2013 saya mengatakan untuk resign dari Indosat. Gitu. Jadi 5 tahun berjalan bisnisnya, kami resign, mengajukan untuk bukan mengundurkan diri ya, memajukan diri. Fokus di bisnis, benar. Ya, di buku saya Fundamental Business Laundry, saya sudah sharing. Tipsnya adalah saya sempat nanya ke mentor, kapan sih saya boleh memilih salah satu atau memilih full di bisnis. Poin dari beliau, meskipun banyak wejangan dari beliau, poinnya adalah kalau penghasilanmu dari bisnismu itu 3 kali lipat dari gaji kantormu selama 6 bulan berturut-turut, bahkan 1 tahun saat itu kami, itu sudah layak kamu untuk resign, fokus di bisnismu. Jadi masalah paling banyak sebenarnya di bisnis laundry itu kalau nggak omset ya karyawan. Omsetnya kok sepi ya? Karyawan susah ya, misalnya gitu. Itu sebenarnya ada kaitannya. Pada waktu karyawan nggak bagus kerjanya, QC-nya, kualitas kerjanya, produktivitasnya nggak bagus, ya pasti banyak masalah di cuciannya, hasil cuciannya. Pada waktu hasil cuciannya bermasalah, pelayanannya nggak bagus, pelanggan nggak puas, pelanggan nggak balik lagi. Nah itu omsetnya kan pasti turun. Jadi ada kaitannya dengan karyawan. Makanya saya selalu menyampaikan, beresin dulu internalnya, terutama ownernya. Saya sendiri sadar diri, saya sebagai owner mungkin sering menyalahkan keadaan, sering nyalain karyawan dan sebagainya. Mungkin yang salah kita, salah ngasih contoh, salah ngasih arahan dan sebagainya. Ya menurut saya, owner harus bener dulu nih, fundamentalnya harus bener. Ya di buku Fundamental Business Laundry kita ngasih arahan di situ. Fundamental dan mindsetnya pebisnis itu harus seperti apa? Karena kita sebagai pebisnis, ya kita diciptakan untuk membangun sistem. Bukan kita kerja terus secara teknis di situ. Boleh sebulan, 3 bulan awal dan sebagainya. Kalau 5 tangga bisnis laundry yang selalu saya sampaikan itu, kalau teman-teman masih mengejar omset, boleh owner masih terlibat di operation. Tapi pada waktu dia sistem sudah jalan, profit sudah terjadi di tangga kedua, 5 tangga bisnis, tangga kedua itu profit sudah terjadi, profit sudah mulai dimaksimalkan. Nah, owner sudah mulai membuat sistem yang bagus, terus mendokumentasikan hal-hal yang bersifat operation dan sebagainya lainnya seperti itu. Nah, tips lagi untuk karyawan misalnya biar fondasinya bagus, selain ownernya, leadership-nya bagus, ya berarti SOP, KPI, aturan perusahaan, benefit, penggajian seperti apa, insentif, bonus, semua harus clear. Kerjanya jam berapa sampai jam berapa, kalau dia nggak masuk dapat punishment atau kompensasi apa, tapi pada waktu dia bagus kerjanya, produktivitasnya tinggi, dia dapat penghargaan apa, dapat reward apa, hal seperti itu yang dibutuhkan. Nah itu sebagai owner harus pikirin. Nah coba bayangin, kalau owner masih nyetrika sendiri, nyuci sendiri, nggak bakalan tahu
cara menilai karyawan gimana, dan sebagainya. Akhirnya karyawan mikir apa? Wah, kayaknya masa depan saya nggak jelas di sini. Bener nggak? Jadi kalau saya jadi tukang cuci itu, atau saya jadi kurir, habis ini saya jadi apa? Kan kadang karena nggak jelas ngelihat ownernya aja masih nyuci sendiri, kayaknya saya selamanya juga jadi tukang cuci nih. Saya nggak ada kenaikan level dan sebagainya, mungkin ya saya gini-gini aja. Padahal semua orang butuh masa depan. Pada waktu dia kerja di bisnis kita, atau laundry lah, meskipun itu laundry rumahan dan sebagainya, ya jangan anggap itu hal yang kecil. Kan selalu banyak yang bilang ya, kalau kita menganggap itu kecil ya akan kecil terus. Kalau kita menganggap pengen besar ya kita besar. Makanya tujuannya harus clear dulu kalau saya sih. Saya menentukan tujuan aja baru 3 tahun, 4 tahun setelah bisnis jalan. Saya nggak tahu tujuan saya, yang penting dulu. Saya tujuannya simpel saat itu, Pak. Pada waktu bangun laundry pertama kali 2008. Saya pengen dapat penghasilan di luar penghasilan kantor saya. Minimal untuk jalan-jalan, traveling saya ada duitnya lah. Tanpa saya ngotak-ngatik duit kantor, misalnya kayak gitulah. Ya sesimpel itu. Tapi setelah kesini-sini kan akhirnya saya sadar, di bisnis saya banyak orang menggantungkan hidupnya di bisnis saya. Kalau saya biasa aja, terus ya sudahlah, cuek aja dan sebagainya, kayaknya saya zolim ya terhadap mereka. Karena kalau omset nggak pernah berkembang, nggak pernah bertumbuh, ya akan gitu-gitu terus. Ya bisa jadi karena ownernya udah cukup. Karena ada beberapa owner, karena tempatnya nggak nyewa, tempat di rumah sendiri, dapat pemasukan, dan pemasukannya akhirnya duitnya langsung diambil untuk ya kehidupan sehari-hari. Ya akhirnya gitu-gitu terus. Ya mohon maaf, untuk memperbaiki mesin aja belum tentu ada. Bahkan mungkin untuk beli deterjen lagi juga belum tentu ada, misalnya gitu. Nah itu yang harus diberesin dulu. Makanya di sharing saya di YouTube, Instagram, dan sebagainya maupun di TikTok itu kan saya selalu menyampaikan 5 tangga bisnis ini dipahami dulu. Kita lagi ada di tangga berapa sih sekarang? Tangga pertama tentang omset, tangga kedua tentang profit. Pada waktu omset sudah tercapai, kita akan mencapai di sisi profit. Semua tujuan pebisnis itu sebenarnya adalah untung, profitnya. Jadi itulah profit yang dikejar. Nah, bagaimana kita mengejar omset biar naik terus? Ya berarti kan kita harus tahu kompetitor kita seperti apa, market kita siapa. Nah, itu selalu saya ulang-ulang kan, market kita siapa. Nah, kalau kemarin, ini mumpung kita lagi ada di Riau nih, nah, lagi di antara Riau nih. Kita kemarin kan ada sharing session di Apik Roadshow ya, bersama 100-an pengusaha laundry, 100 lebih lah pengusaha laundry di Riau. Meskipun ada beberapa yang belum bisnis laundry. Saya kan bercerita bahwa potensi di bisnis laundry, market size-nya masih gede banget. Bahkan secara hitungan kita masih ada 380.000 sekian titik yang masih bisa dibuka laundry dengan 5 stek mesin. Artinya kalau Bapak Ibu pakai cuma 2 stek, 3 stek mesin, mungkin 500 ribuan titik yang baru perlu kita buka di Indonesia. Karena pertumbuhannya luar biasa, behavior berubah, gaya hidup berubah. Mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan orang datang ke laundry ya untuk baju-baju mahal aja, baju-baju bisa dikerjakan di rumah. Tapi sekarang baju sehari-hari aja ya udah ke laundry aja deh. Bahkan banyak laundry self-service aja harganya 10.000 per load, per cycle. Entah itu cuciannya 5 kilo, 10 kilo, harganya 10.000 nyuci doang. Murah banget kan? Nah, itu kan membuat orang akhirnya gaya hidupnya berubah. Nah, inilah yang kita sebagai pengusaha laundry harus pahami, bahwa market semakin besar, pilihan laundry semakin banyak. Nah, apakah laundry Bapak Ibu akan menjadi pilihan utama bagi konsumen yang ada sekarang? Itu pertanyaannya. Nah, bagi teman-teman yang nonton sekarang, ya itu yang selalu saya sampaikan. Bagaimana caranya biar market yang ada dari kelas A, B, dan C memilih laundry kita. Laundry kita itu masuk kategori apa? Laundry kelas A, kelas B yang tengah-tengah, atau kelas C yang kelas bawah. Nah, itu kita harus spesifik dulu. Menyatakan bisnis laundry kita seperti apa, tampilannya gimana, packaging gimana, parfum gimana, pelayanan standarisasi gimana, apakah ada antar jemput atau tidak, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi marketnya masih sangat besar sekali. Kalau saya boleh menyampaikan lagi, kita bisa breakdown. Kalau saya membuka bisnis melalui Apik Management, misalnya banyak kan klien Apik Management itu sekarang kan udah ada 500-an lebih yang kami dampingin. Itu bukan milik kami ya Pak, kami tekankan, itu miliknya klien, 500 ribuan lebih selama 4 tahun terakhir kami bangun. Itu kan kami selalu bercerita berawal dari data. Datanya dari mana? Berapa jumlah penduduknya? Kalau kita bukanya di Riau yang mana? Pekanbaru kah? Bangkinang kah? Atau mana ya, Bangkinang ya, Dumai, dan sebagainya. Misalnya Pekanbaru misalnya 1 juta. Nah, dari 1 juta penduduk yang ada di Pekanbaru ini, kira-kira kakaknya ada berapa?
Kalau memang itu dibagi 4 misalnya, berarti kan 250.000 ya, berarti 250.000 kakak. Dari satu kakak, kira-kira spending mengeluarkan duit untuk laundry berapa? Hitung aja. Anggap aja tiap bulan misalnya 300.000 aja. Itu udah sekeluarga 1 bulan. Sekeluarga 300.000 itu kayaknya kecil. Kayaknya kecil atau standarnya anggap aja 300.000. Kita ambil 30% dari jumlah kakak tadi. Atau sekarang 50% deh biar gampang. 50% dari 250.000 kan berarti 125.000 ya. 125.000 dikali 300.000 rupiah itu sekian miliar itu angkanya kan ya. Nah dari sekian miliar kita makan berapa persen? Itu namanya market share. Kita makan berapa persen? Sudah ada berapa laundry di Pekanbaru ini? Ada 100 laundry, 200 laundry atau berapa? Nah itu yang harus kita hitung. Nah kita mau makan berapa persen dari sekian miliar tadi? Atau sekian ratus juta tadi? Seperti itu. Nah itu cara menghitung market size dan market share. Dan itu saya selalu sampaikan ke semuanya, termasuk ke klien kami dan sebagainya. Ya, itu juga penting. Pada waktu kita membangun laundry, dimanapun kita berada, saya selalu tetap setelah tahu marketnya, market size dan market share tadi, kita sudah menghitung, kita sudah memproyeksikan. Yang kedua adalah, kita harus tahu kompetitor kita siapa. Di radius 3 km daerah situ. Siapa sih kompetitornya? Laundry-nya kelas A, kelas B, atau kelas C? Mana yang akan kita jadi sasaran atau jadi benchmark kita? Laundry yang seperti apa? Nah itulah yang harus kita lihat. Oh saya pengen menjadi laundry seperti ini, akan bersaing laundry dengan yang seperti ini. Jadi saya harus membangun laundry yang kayak gini. Kalau akan membangun laundry kayak gini, saya butuh modal berapa, target omsetnya berapa, kira-kira nanti cara pelayanan ke konsumen yang market seperti ini gimana caranya. Ya, berarti kan saya harus punya benchmark. Saya harus compare juga dengan laundry-laundry yang sudah ada. Bagi masyarakat yang mau bisnis laundry, apakah seksi atau menarik atau tidak? ya pasti menarik seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak banget ratusan ribu titik yang masih kita bisa buka. Pekanbaru pun atau Riau lah. Riau secara keseluruhan titiknya dimanapun kita harus cek. Tipsnya adalah selama laundry itu rame-rame semua, cuciannya banyak-banyak semua, kelihatan rame, itu marketnya masih ada. Nah, perlu diingat yang kedua, bahwa kalau kita sudah punya market kuenya segini, pada waktu laundry ada, kenapa kok sama-sama rame? Kan harusnya kalau kuenya segini, kalau ada nambah satu kan kuenya jadi kecil kan? Ini enggak. Laundry itu kan semakin luas. Ini enggak berbeda seperti materi saya, bahwa mungkin orang datang ke laundry, 5 tahun yang lalu paling cuma 20%. Sekarang di tahun 2025, orang datang ke laundry sudah sekitar 50%, 60%, bahkan 70%. Jadi yang mungkin 3 tahun, 5 tahun yang lalu orang datang ke laundry cuma 20%, dari 10 rumah cuma 2 rumah yang ke laundry, sekarang mungkin dari 10 rumah udah 5 rumah yang ke laundry. Artinya apa? Ya balik lagi ke yang awal tadi, bahwa perubahan gaya hidup orang butuh kepraktisan dan pilihan laundry semakin banyak. Yang dimana kuenya dulunya cuma segini, yang 20%, akhirnya jadi 50%, jadi gede kan? Nah ini kan share-nya kan harus banyak, makanya semakin banyak laundry yang kita lihat, kok semakin rame. Nah pertanyaannya adalah, kenapa ada laundry yang rame dan ada laundry yang sepi? Nah, yang perlu kita lihat adalah, apakah kita bisa tepat waktu ngerjain? Apakah sering komplain pelanggannya? Jangan-jangan pegawai kita cemberut aja kalau ada pelanggan nggak senyum, nggak wangi, masih bau apek, dan sebagainya. Nah itulah yang harus kita pelajari. Kenapa kok laundry ini rame banget? Oh karena memang mesinnya banyak, orang nggak perlu ngantri, misalnya kayak gitu. Bukan berarti teman-teman harus mesinnya banyak, enggak. Tapi kalau memang marketnya sudah gede, demand-nya gede, ya memang kita harus ngikutin daripada nanti ngantri. Kalau ngantri berarti kan overload. Kalau overload, nanti ada laundry yang buka, pelanggan pindah nih. Nah itu teman-teman harus pahami di sana. Nah sekarang terkait bagaimana laundry ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemarin pada waktu kami bikin Laundry Innovation Summit, akhir tahun 2024, Apik Group kan membuat Laundry Innovation Summit. Kami mengundang Kementerian UKM, Menteri UKM mau datang nggak jadi, akhirnya perwakilan dari deputinya yang hadir, deputi UKM yang hadir kemarin. Menyatakan bahwa 60% PDB Indonesia, 60% itu disokong oleh UKM. Dan beberapa daerah yang pernah saya baca di Google, ada beberapa berita itu, ada satu wilayah, laundry itu menopang untuk ekonomi wilayah tersebut, di provinsi tersebut. Artinya apa?
Yang selama ini bisnis laundry nggak pernah kelihatan, sekarang udah mulai dilirik. Oh ternyata bisnis laundry ini berimpact loh, memberikan dampak yang positif bagi ekonomi suatu wilayah. Nah, berarti kan udah mulai dilihat. Biasanya kan F&B ya, sekarang udah mulai laundry. Nah bagi teman-teman yang pengen buka ulang laundry, ya boleh mulai dari yang sederhana dulu, misalnya dari rumah. Mesin cuci yang ada dulu dan sebagainya. Saya karena pernah share juga di YouTube saya, buka laundry modal 5 juta bisa nggak? Saya bilang kan bisa. Asal targetnya mau berapa. Kalau targetnya pengen 20 juta per bulan, 30 juta per bulan, ya berarti kan harus naik level. Mesinnya harus ditambah, harga jualnya juga harus disesuaikan, packaging juga harus bagus, parfumnya juga diperhatikan. Terus apa yang menjadi daya tariknya dia? Apakah ada laundry satuannya? Apakah memang bisa antar jemputkah? Atau mungkin bisa ekspres kah atau tidak? Karena kalau modal 5 juta ya mohon maaf, mungkin nggak bisa ekspres. Kalau cuciannya sehari misal 20 kilo, 30 kilo, mungkin 1 orang, 2 orang masih bisa kekejar. Tapi kalau sudah 50 kilo, 100 kilo, nggak kejar. Nah itu apakah kita bisa bersaing juga? Nah itu juga perlu diperhatikan. Karena pelanggan sekarang atau konsumen sekarang sangat pilih laundry. Semakin banyak pilihan, teman-teman harus memberikan yang terbaik biar pelanggan nggak kemana-mana. Seperti itu. Ya, jadi jenis-jenis laundry itu yang sering kita dengar adalah ada jenis laundry kiloan. Laundry kiloan itu berarti laundry yang ditimbang. Dan biasanya laundry kiloan itu untuk baju sehari-hari. Apa yang tidak perlu diperlakukan khusus, misalnya kayak baju kantor, baju ke kondangan, terus boneka, sepatu, karpet, baju-baju mahal harusnya jangan masuk ke kiloan. Intinya laundry kiloan itu untuk baju sehari-hari dan tidak perlu perawatan khusus. Ada juga namanya laundry satuan. Laundry satuan itu adalah sebaliknya dari laundry kiloan. Laundry yang perlu diperlakukan khusus. Misalnya kayak baju luntur kan minta diperlakukan khusus biar nggak kecampur, ya itu masuk ke satuan. Cuci sepatu ya satuan, helm satuan, boneka laundry satuan karena diperlakukan khusus. Nah, ada juga sekarang ada laundry namanya laundry cuci lipat. Jadi tanpa setrika. Karena dengan teknologi mesin pengering yang bagus, mesin komersial, mesin industrial tadi, keluar dari mesin pengering nggak perlu disetrika, langsung lipat-lipat saja. Nah, kami pun juga menjalankan itu di bisnis-bisnis yang sekarang, termasuk di laundry pesantren, kami sudah mulai mengedukasi dengan laundry konsep cuci lipat. Laundry pesantren. Jadi karena santrinya ada ribuan atau mungkin di atas 2.000, 3.000, nah kan kelamaan tuh. Ya berarti ada konsep campur, ada yang dicuci lipat, ada yang setrika. Misalnya baju-baju sekolahnya, baju gamisnya tetap disetrika. Tapi kalau baju sehari-hari seperti sarung atau mungkin kaos-kaos, lipat aja. Toh itu rapi dan itu sudah di-screening oleh misalnya kiainya, misalnya nyainya, istri kiai dan sebagainya yang memang ditunjuk. Itu sudah mulai ada. Nah, dari laundry-laundry ini itu bisa kelihatan bahwa laundry kiloan itu bisa kita kategorikan, terutama yang rumahan itu berarti kategori kelas C, market-market yang maunya murah, ya pasti nyari laundry yang murah, misalnya seperti itu. Kalau kelas A biasanya larinya ke laundry premium, baju mahal, kemeja dan sebagainya. Nah itu biasanya laundrynya di laundry premium. Jadi tinggal klasifikasikan ke sana. Nah ini kita tinggal lihat klasifikasi laundry dengan klasifikasi market. Ini kita tinggal lihat dari dua sudut pandang ini, mau POV-nya siapa? POV laundry atau POV market. Sorry. Dan sebelumnya di kemarin Mas sudah memberikan kelas bisnis kepada perusahaan. Betul. Bagaimana tanggapan Mas peserta atau gimana? Bagaimana itu responnya, ya, semangatnya, bagaimana dan peluangnya di Pekanbaru? Oke. Jadi saya melihat Apik Roadshow ini kan sudah ada di 10 kota di Indonesia di tahun ini. Dan saya melihat Pekanbaru termasuk responnya paling bagus. Maksudnya paling banyak ya, 100-an lebih. Meskipun berapa kota itu 100 pun bisa. Tapi kami batasin paling cuma 60-70. Tapi di sini ini kemarin kami batasin 100 sama panitia ya. Ternyata 105 di luar panitia. 105 orang, keren sekali. Antusiasmenya luar biasa dan mereka sangat suka belajar ya, mengikuti materi saya. Yang harusnya materi saya cuma 1 jam, ternyata sampai 2 jam lebih kayaknya kemarin. Sampai nggak sadar saya. Materi yang lain pokoknya materi lagi, sampai snack time, coffee break aja, ayo lagi materi Mas, tanya jawabnya seru banget.
Nah, saya melihat mereka pembelajar sejati, tapi saya selalu mengingatkan, jangan sampai setelah ikut kelas, ya cuma nyatet gitu aja, tapi nggak ada action sama sekali. Makanya selalu saya kasih PR kan ke teman-teman untuk simulasi dan action plan apa yang dilakukan setelah ikut kelas. Apapun selalu saya sampaikan itu. Jadi kami pun di Apik Academy, karena kami punya Apik Academy, ada kelas juga di kantor kami di Jakarta. Itu kan pesertanya ada yang dari Dubai, ada yang dari Brunei Darussalam. Mereka jauh-jauh datang ke Jakarta, datang ke Indonesia untuk ikut kelas kami. Ya saya sampaikan ke teman-teman di Riau kemarin bahwa ilmu itu ada sebagian orang yang menganggap itu ya sudahlah gitu-gitu aja paling ilmunya. Tapi bagi sebagian orang itu mahal loh, karena pengalaman yang diambil. Kalau saya kan memang pengalaman juga. Dari beberapa klien yang bermasalah, dari case-case yang terjadi, klien kami, teman-teman kami di organisasi dan sebagainya, yang membuat saya dapat insight baru untuk kami kembangkan di bisnis, termasuk kami share ke teman-teman. Nah dari situ, teman-teman akhirnya cara berpikirnya berubah. Yang selama ini, mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu pada waktu saya datang ke Rio, pas diundang teman-teman asosiasi laundry, kan isunya tentang kompetisi, pepet-pepetan. Siap nggak? Nah, bahasanya kan pepet-pepetan, karena saat itu kami juga lagi gencar-gencarnya bangun cabang. Mungkin banyak teman-teman yang akhirnya kepepet laundry kita. Jadi merasa, ih aku dipepet. Tapi teman-teman ingat, suatu saat teman-teman kalau nambah cabang, akan memepet orang juga. Nah itu loh ya. Jadi kompetisi pasti akan jalan dan pasti akan terjadi. Saya selalu ngingetin, kalau nggak siap kompetisi, nggak usah bisnis. Kalau nggak siap kompetisi, mohon maaf. Kalau nggak siap kompetisi, jangan berbisnis. Karena berbisnis pada hakikatnya adalah kita kompetisi. Berkompetisi yang sehat. Tapi saya sampaikan di depan tadi, selama kita bisa menghitung market share, market size, dan selalu kreatif inovatif, kita harusnya posisinya ada di atas terus. Karena bagaimana kita berpikir pelanggan atau konsumen memilih laundry kita, bisnis kita dibanding yang lain. Karena pilihannya sudah makin banyak ya. Ada kelas A, kelas C, kelas B, dan sebagainya. Dan teman-teman saya tadi udah menyampaikan Apik Laundry harga 6.000 2008, 2022 sudah mulai di angka 17.000 per kilogram. Pada waktu ada laundry sekitar harga 7.000, 6.000, market yang 7.000, 6.000 ramai, kami yang 17.000 juga lebih ramai. Berarti marketnya kan sudah ada sendiri. Bahkan omset kami bisa naik misalnya seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, jadi bagi teman-teman semuanya yang mau bangun bisnis laundry, tipsnya apa sih sebenarnya? Yang pertama kita memang harus ada niat dulu dan ada goal yang akan dicapai. Saya selalu bertanya, teman-teman kalau mau buka bisnis, tentukan dulu targetnya mau apa. Target profit, target mau sedekah, iyalah, silahkan. Itu untuk target teman-teman. Tapi targetnya, biasanya saya kasih tips adalah mau omset berapa sih? Tulis dulu mau omset berapa. Contoh, kalau saya sekarang penghasilan saya di kantor saya 10 juta, mungkin nggak sih di laundry saya penghasilan 10 juta? Nah, tulis di situ. Kalau saya pengen penghasilan 10 juta di laundry, berarti yang kedua, saya berarti harus bukanya di mana, mesinnya harus berapa, jasa layanan apa yang saya jalankan. Nah, misalnya kayak gitu. Setelah tahu semuanya, nah, kita mau buka di mana? Survei. Nah, lokasi titik saya selalu menyarankan cari titik yang dekat rumah atau di mana kita tahu area itu. Biar apa? Biar kita tahu kapan macetnya daerah situ, kapan ramenya, titik mana aja yang bikin macet, titik mana aja yang kira-kira bisa jadi jalur distribusi kita untuk laundry kita. Amit-amit kalau bisnis laundry kita nggak jalan dengan baik, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita masih menjadi pelanggan kita. Itu poinnya. Yang berikutnya modal. Modal pun teman-teman bisa mulai dari modal yang sederhana, mesin cuci di rumah masih ada, misalnya setrika ada, ya sudah eksekusi seperti itu. Modal yang paling simpel yang teman-teman bisa lakukan sekarang adalah dengan online. Entah pakai Instagram, TikTok, Facebook, silahkan pakai itu semuanya. YouTube, Google Maps, aktifin itu. Kan bisa dari rumah. Anggap aja kayak ghost laundry. Nah, kan ada ghost kitchen, nah ini ghost laundry. Jadi orang nggak kelihatan laundrynya. Bikin permak yang bagus, orang minimal tetangga dulu yang datang. Dari omset yang dikumpulin, langsung bikinlah nambah mesin, kalau bisa tambah bikin untuk sewa ruko. Karena dengan kita ada di ruko atau di kios, orang akan melihat kita lebih profesional. Laundry satuan semakin banyak, dikala pelanggan mau datang ke outlet yang ada di situ dan sebagainya. Tapi ingat teman-teman, kalau sudah dapat omsetnya gede, jangan tiba-tiba langsung ganti iPhone, tiba-tiba beli motor, beli mobil, jangan. Tapi tambah dulu perlengkapannya untuk melipat gandakan omset dan profit yang ada itu tadi. Pada waktu sudah tercapai itu semuanya, bangunlah sistem.
Jadi jangan kita menjadi self-employed terus. Jadilah business owner dan suatu saat akan jadi investor. 5 tangga bisnis selalu cek terus. Kita ada di posisi mana. Sebisa mungkin suatu saat Bapak Ibu akan di tangga kelima, tangga investing. Mungkin itu dulu deh. Nanti kalau step berikutnya teman-teman bisa diskusi dengan kita atau bisa nonton YouTube atau follow Instagram kita.